Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mendengar video ini Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat kepada Allah dan dekat dengan impian dan mendapat ridha Allah dan ridha baginda Nabi Muhammad SAW. Cara bersolawat agar terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawatnya apa? Solawatnya mah bebas. Yang penting kita senang, kita nyaman begitu. Jenis solawat banyak, tapi cara bersolawat itulah yang paling penting. Kenapa saya memilih solawat Jibril untuk jamaah-jamaah saya? Karena saya tahu jamaah saya itu banyak yang sudah dewasa, sudah lanjut, dan bahkan banyak yang mu'alaf, lidahnya kadang kurang fasih begitu Bapak Ibu. Lalu saya ajarkanlah sholawat Jibril, saya ijazahkan sholawat Jibril kepada jamaah. Itu pun kadang-kadang suruh bacanya masih kesulitan begitu. Saya nggak mau cari yang susah-susah, nggak mau cari yang panjang-panjang, tetapi yang mudah, yang pendek, yang hasilnya dahsyat begitu. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kan begitu. Ketika kita bersolawat, maka Rasulullah akan membalas salawat kita. Ketika kita mengucapkan salam, maka Rasulullah pun akan membalas salam kita. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika saya mengajarkan sholawat, saya pribadi, saya hadirkan iksan, cinta, mahabbah, rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan iksan supaya terkoneksi. Contohnya begini, ketika kita mengetahui ilmunya, contoh begini ya Bapak Ibu, kan yang mengajarkan mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib kan Rasulullah, kan gitu ya. Lalu ketika kita mengucapkan salam, pasti Rasulullah menjawab salam kita. Betul apa betul? Pasti jawabnya betul, nggak mungkin Rasulullah bohong. Contohnya begini, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, pasti Rasulullah menjawab salam kita. Begitu Bapak Ibu. Maka pejamkanlah mata, ucapkanlah Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh 7 kali Bapak Ibu. 7 kali dengan kolbu kita, dengan hati kita. Dan pasti hati, kolbu, badan kita akan gemetar. Kenapa? Karena Rasulullah menjawab salam kita. Dengan hati kita merasa itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu ketika itu sholawatlah Jibril. Berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kita bersolawat, apa kata Rasulullah? Dosa diampuni dan hajat kita dikabulkan. Banyak kisah keajaiban-keajaiban orang yang bersolawat dengan sungguh-sungguh, dengan iksan, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah, maka Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka begitu. Lalu ketika kita solawat Sallallahu ala Muhammad, pasti Rasulullah menjawab salam kita. Maka bacalah sholawat dengan cinta, dengan rasa rindu. Supaya apa? Supaya terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu doalah, minta. Ketika kita sholawat ya sholawat Ustadz. Banyak yang bilang sholawat kok untuk dunia, sholawat kok untuk duit, sholawat kok untuk harta, sholawat kok untuk minta supaya lunas hutang gitu. Ya bolehlah, kan yang nyuruh Allah. Sholawat ibadah. Sholawat ibadah, yang nyuruh siapa? Allah dan Rasulullah. Sholawat itu ibadah. Bahkan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tuh kata Allah. Allah dan para malaikat sholawat. Maka kita yang merasa punya iman diperintahkan sholawat. Sholawat itu ibadah. Lalu doa ibadah bukan? Doa itu ya ibadah Bapak Ibu. Bahkan Allah mengancam di surat 40 ayat 60 tuh. Surat Ghafir. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyombongkan diri gak mau berdoa begitu. Ketika kita sholawat, contohnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sebanyak-banyaknya, sehari semalam minimal 7.000. Luar biasa Bapak Ibu. Banyak jamaah saya yang sudah gabung di grup Ilmu Magnet Rezeki, dan saya masukkan ke grup pecinta sholawat. Itu udah puluhan ribu sholawat Jibrilnya. Keajaiban-keajaiban banyak terjadi. Lalu apa? Setelah sholawat ya doa.
Ya Allah, dengan sholawat ini ya Allah minta apa? Umroh, minta apa? Rumah, minta apa? Mobil, minta lunasin dong hutang. Boleh nggak? Boleh, itu perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sholawat kok untuk dunia, sholawat kok untuk mobil, untuk apa? Lunas utang, ya itu perintah Allah, perintah Allah. Tahajud kok untuk dunia, ya nggak boleh. Sedekah kok untuk dunia, ya nggak boleh. Sayang, sholawat tuh minta syafaat gitu kan. Saya ajarkan kepada jamaah, tahajudlah, duhalah. Niatkan tahajud, duha, baca Quran, sedekah itu kan ibadah. Lalu doa itu ibadah. Jadi kalau kita udah tahajud, kita sudah duha, kita sudah sholawat, kita sudah sedekah, jalan takwa. Lalu berdoa. Boleh nggak? Yang larang siapa? Nggak ada yang larang. Yang larang orang yang nggak tahu. Sedangkan Allah dan Rasulullah memerintahkan. Lalu bagaimana tuh dengan hadis riwayat Imam Muslim? 3 laki-laki yang terjebak dalam gua. Mereka berdoa dengan amal soleh yang disebut dengan sedekah. Tuh perintah tuh. Perintah. Bahkan Rasulullah bilang, kalau kamu sholawatnya diperbanyak, hadisnya sahih loh Bapak Ibu. Perbanyaklah sholawat. Lalu ketika banyak sholawat, dosa diampuni, hajat dikabulkan. Yang bilang Rasulullah. Begitu. Dengan jalan sholawat itulah cara tercepat untuk menggapai ridha Allah. Lalu ketika kita banyak sholawat, lalu berdoa. Ya sangat boleh. Wong itu perintah Allah kok gimana? Allah aja nyuruh, Rasulullah nyuruh, kok banyak orang yang larang. Halo, gimana tuh? Kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa dari rahmat Allah. Gapailah hajat dengan sholawat. Gapailah impian hajat Anda dengan sholawat. Peganglah sholawat karena itu senjata yang paling ampuh. Kalau sholawat itu sudah mohon ampun. Sholawat itu ya mohon ampun, udah mohon ampun. Kalau sholawat itu sudah zikir. Kalau sholawat itu sudah doa. Kalau orang berzikir, belum tentu sholawat. Kalau orang beristighfar, belum tentu sholawat. Kalau orang berdoa, belum tentu sholawat. Tetapi kalau sholawat, sudah pasti zikir, sudah pasti istighfar, sudah pasti berdoa. Maka dari itu Bapak Ibu, perbanyaklah sholawat supaya hajat dikabulkan. Dan kita dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat kata Rasulullah, orang yang dekat kepadaku kelak di hari kiamat, orang yang menyantuni anak yatim, yang paling banyak sholawatnya. Seperti ini Bapak Ibu. Maka dari itu cintailah sholawat. Cintailah yang disolawatin siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka yuk cintai Nabi kita supaya sholawat kita terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita diakui. Diakui siapa? Rasulullah. Di mana? Di dunia dan akhirat. Mendapat syafaat di mana? Di dunia dan akhirat. Kok bisa di dunia dapat syafaat? Iya, ketika Rasulullah bilang kepada Allah, ya Rob, hambamu, umatku bersolawat kepadaku, minta tolong supaya lunas hutangnya, lunasin dong ya Rob. Maka Allah pasti akan mengabulkan. Lalu ya Rob, umatku minta mobil, minta rumah, minta umroh, kasih sih ya Allah. Gitu. Kalau Rasulullah udah bilang begitu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pasti dikabulkan. Jangan dengarkan orang yang nggak ngerti, tapi bertanyalah kepada orang yang ngerti. Apa kata Rasulullah? Jika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Sama Bapak Ibu tentang agama, tanyalah kepada yang ngerti supaya Bapak Ibu nggak tersesat. Carilah guru yang ngerti supaya Bapak Ibu selamat. Jika ada yang mengatakan nggak boleh sholawat untuk dunia, untuk mobil ini, maka berarti bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Sedangkan Allah dan Rasulullah nyuruh sholawat lalu doa. Kan kita sholawat lalu doa. Yang nyuruh siapa? Allah. Lalu ada orang yang mengatakan gak boleh. Halo. Maka jangan dengarkan. Dengarkanlah orang yang ngerti. Semangat. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mendengar video ini, Allah lunaskan hutangnya, Allah lapangkan hidupnya. Amin. Semangat.